Mari kita bersama buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Kita akan melanjutkan pasal ini dari yang kita pelajari minggu yang lalu. Dari ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Dan kita akan baca hari ini dari ayat yang ke-12 sampai 23. Minggu yang lalu saya beri judul, saya beri tema firman Tuhan, Valuing God's Presence, menghargai kehadiran Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita merindukan, desiring, menginginkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya sampaikan minggu yang lalu sebagai seorang yang besar di gereja Pentakosta Karismatik, kata hadirat Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat lazim, sesuatu yang sangat umum. Dan seringkali sesuatu yang lazim dan umum itu kehilangan makna, kehilangan arti. Dan saya berdoa biar hari ini kita mendapat kembali sesuatu yang indah, sesuatu yang sungguh memberkati kita dari apa yang firman Tuhan kita pelajari sama-sama. Nah, sebelum kita baca ayat 12 sampai 23 ini, saya ingin meringkas kembali apa yang kita pelajari dari ayat 1 sampai dengan 11. Di situ kita mulai ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, dan itu terjadi di kaki Gunung Sinai. Tuhan berkata kepada Musa, sekarang kau pimpin umatmu, umat Israel, masuk ke tanah perjanjian. Ya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Mereka akan menghalau semua bangsa-bangsa yang ada di depanmu. Semua musuh akan kalah. Engkau akan masuk ke tanah perjanjian, kau menikmati susu dan madu, bicara tentang kemakmuran, bicara tentang berkat yang berlimpah. Kau nikmati semua itu, terima semua berkatku. Tetapi satu saja, aku tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi. Sebab mereka sudah berbuat dosa. Dosa apa itu saudaraku? Mereka sudah menolak Tuhan dengan mereka menyembah patung anak lembu emas di dalam pasal yang ke-32 dari kitab Keluaran. Bangsa Israel waktu mendengar perkataan Tuhan itu, mereka menangis, mereka berkabung, mereka menyesal atas dosa mereka, mereka minta ampun kepada Tuhan. Dan kita baca minggu lalu, saudaraku, salah satu yang mereka lakukan adalah mereka melepaskan semua perhiasan mereka, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menyuruh Musa untuk membuat satu tenda yang disebut tempat pertemuan atau kemah pertemuan. Tempat pertemuan adalah tempat di mana Tuhan ingin bertemu dengan umatnya. Tetapi dari semua orang Israel, semua umat Israel, hanya satu orang yang bisa ketemu dengan Tuhan, yaitu Musa sendiri. Yang lain semua enggak berani, saudaraku, masuk ke tempat itu. Mereka takut kepada Tuhan. Dan dari tempat yang jauh, dari kemah yang jauh itu, mereka melihat kemuliaan Tuhan turun. Mereka melihat, saudaraku, Tuhan hadir sungguh dalam kemah itu waktu Musa masuk dalam kemah pertemuan itu. Ya, dan mereka semua sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan masih hadir, walaupun sekarang kehadirannya begitu jauh. Nah, kemudian dikatakan, kalau saya ingat di dalam ayat yang ke-11, dikatakan bahwa Musa di dalam kemah itu bertemu dengan Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan, seperti seorang yang bercakap dengan seorang sahabat. Jadi ada friendly conversation, ada satu kedekatan yang sangat erat antara Musa dengan Tuhan, sampai begitu dekatnya, sampai disebutkan Musa itu berhadapan muka dengan Tuhan. Ya, nah apa percakapan mereka itu? Itulah yang kita baca hari ini di ayat 12 sampai 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami,
sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan kau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan kau akan melihat belakangku atau punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, ada dialog antara Musa dengan Tuhan, dan ada 3 bagian daripada dialog itu. Kalau saudara mau catat. Dialog yang pertama itu dari ayat 12 sampai ayat 14. Di mana dialog itu selalu Musa berkata kepada Tuhan, Musa meminta kepada Tuhan, kemudian Tuhan jawab. Oke? Yang bagian yang pertama, dialog pertama, ayat 12-13 itu Musa meminta kepada Tuhan, ayat 14 Tuhan respon. Kemudian bagian yang kedua, dialog kedua, Musa minta kepada Tuhan di ayat 15 dan 16, kemudian Tuhan respon di ayat 17. Dan dialog yang ketiga, Musa minta kepada Tuhan ayat 18, Tuhan respon dari ayat 19 sampai ayat 23. Ya, nah mari kita lihat ini saudara sesuatu yang sangat indah. Tetapi dari dialog ini satu hal yang saya ingin kita semua belajar. Ini dialog yang dalam antara Musa dengan Tuhan. Dan permintaan daripada Musa, permohonan Musa kepada Tuhan adalah permohonan yang sangat dalam. Dan saya ingin kita semua merenungkan sungguh-sungguh hal ini. Apa yang kita minta kepada Tuhan, isi doa kita kepada Tuhan, itu mencerminkan kedalaman rohani kita, kedalaman pengenalan kita akan Tuhan. Dan semakin kita dalam dengan Tuhan, permintaan kita akan berbeda. Saya akan jelaskan itu di bagian terakhir nanti. Tapi mari kita mulai dengan bagian yang pertama, ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita lihat apa yang Musa minta kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan demikian, Tuhan, Engkau memang berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang kau utus bersama dengan aku. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini engkau beri satu tugas yang besar, membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Dan ini tugas yang begitu besar dan aku tidak sanggup untuk melakukan ini. Kekuatanku sangat terbatas. Ya. Itu sebabnya Musa berkata, aku ingin tahu siapa yang akan tolong aku, karena aku tidak bisa lakukan sendiri. Musa belajar satu hal. Musa, saudaraku, dari sejak muda, waktu dia bertumbuh sebagai seorang pangeran di Mesir, the Prince of Egypt. Dia dari kecil, waktu sejak dia tahu bahwa dia itu orang Ibrani, orang Israel bukan orang Mesir, dia ingin membebaskan bangsanya. Dan dia pernah satu kali lakukan dengan kekuatannya, dia bunuh orang Mesir, dan dia pikir dengan itu dia akan menjadi hero, dia menjadi pahlawan bagi orang Israel, dan dia bisa memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Ternyata saudaraku, bangsa Israel enggak keluar dari Mesir, justru dia yang keluar dari Mesir, lari ketakutan. Ya, 40 tahun dia lari dari Mesir. Dan sampai saudaraku, Tuhan panggil dia kembali di Keluaran pasal yang ketiga, waktu dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Di semak belukar yang menyala itu. Di situ Tuhan kasih sama dia panggilan, kamu sekarang kembali ke Mesir, bebaskan umatku. Musa menolak itu, dia berkata, Tuhan aku enggak bisa, aku enggak sanggup. Tapi kemudian saudaraku, Tuhan terus yakinkan Musa, ya, dan akhirnya Musa kembali bertemu dengan Firaun, dan singkat cerita, saudara-saudara, setelah dialog yang, setelah saudaraku, proses yang cukup panjang, akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir setelah Tuhan turunkan 10 tulah atas Mesir. Keluar dari Mesir dan disitulah Musa mulai tahu memimpin bangsa Israel ini benar-benar hal yang tidak mudah, bahkan rasa mustahil.
Ya, mulai melihat saudaraku bagaimana bangsa Israel ini bangsa yang begitu keras hati. Ya, minggu lalu kita belajar tegar tengkuk saudaraku. Ya, tidak mau nurut saudaraku, maunya sendiri. Ada apa sedikit mengomel dan Musa berkata, Tuhan aku enggak sanggup. Aku perlu pertolonganmu. Kami tidak mungkin bisa sampai ke tujuan kami, tanah perjanjian. Kalau ada pertolongan daripada Tuhanmu. Dan itu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan siapa yang kau kirim untuk menolongku? Nah, kalau kita baca kalimat ini, maka sebenarnya kita harus bertanya, loh bukankah di ayat yang kedua Tuhan sudah berkata kepada Musa, Musa pimpin umat Israel masuk tanah perjanjian dan aku akan mengirimkan seorang malaikat, an angel, I will send an angel before you. Aku akan mengirimkan seorang malaikat berjalan di depanmu dan malaikat itu yang akan memberi engkau kemenangan. Musa tahu itu. Tapi kenapa Musa masih bertanya, Tuhan siapa yang kau kirim untuk menolong aku? Mari kita lihat, apa yang sebenarnya Musa minta daripada Tuhan tentang pertolongan daripada Tuhan. Mari kita baca kalimat selanjutnya. Dia berkata begini, namun demikian engkau berfirman, ini Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau sudah berfirman, aku mengenal namamu dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Saudara Musa setelah nanti kita baca ayat 13, Musa akan mengajukan permohonannya kepada Tuhan. Dia akan berkata kepada Tuhan, this is what I ask from you. Tapi sebelum itu, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu dua hal tentang diriku, siapa aku di hadapanmu. Dan ada dua hal yang aku tahu. Nomor satu, engkau mengenal namaku. Dan yang kedua, aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Saudara, buat Musa hanya dua hal itu yang berarti. Yang pertama, engkau mengenal aku. Engkau mengenal namaku. Saudara, apa artinya Tuhan mengenal Musa? Bukan tahu namanya Musa. Bukan tahu dia lahir tahun berapa. Bukan tahu dia umurnya berapa. Bukan tahu dia itu rupanya seperti apa, bukan. Tapi dalam Alkitab, kalau kita bicara tentang Tuhan mengenal, itu bukan soal knowledge, tapi soal relationship, soal hubungan. Jadi kalau saudaraku Tuhan mengenal kita itu saudaraku itu bahasa yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dia itu ada hubungan yang dekat dengan kita. Ada loving and intimate relationships. Jadi waktu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tahu Engkau begitu mengasihi aku, karena engkau kenal aku, artinya engkau bersahabat dengan aku. Ya, saudaraku kenapa ini penting? Sebab kita semua harus bertanya, apakah Tuhan kenal kita? Kita sering ditanya gini, berapa banyak saudara kenal Tuhan? That is a good question, that is important question. Tetapi jangan lupa, pertanyaan yang sama, yang tidak kalah pentingnya adalah apakah Tuhan mengenal kita? Dan apakah kita tahu bahwa Tuhan mengenal kita? Kenapa saudaraku? Karena Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Dia berkata pada hari terakhir ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan mujizat demi namamu, perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan rohani, pekerjaan-pekerjaan rohani, ya. Dan Tuhan berkata pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Bahasa Inggrisnya I will declare to them. Aku kasih tahu kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau. I never knew you. Bukan berarti Tuhan tidak tahu siapa mereka, tidak tahu nama mereka. Tapi Tuhan berkata, even though you do all those great things, you have no relationship with me. Saudara, kalau minggu lalu kita belajar, satu hal yang saya ingin kita tidak pernah lupa, yaitu berkat Tuhan, ya di tengah-tengah berkat Tuhan kita bisa kehilangan hadirat Tuhan, maka saudara di tengah-tengah pelayanan kita bisa kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. That's what we need to learn. Karena itu dikenal oleh Tuhan. Itu sesuatu yang sangat-sangat indah, bahkan yang terindah di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku, engkau sudah memberikan kasih karunia kepadaku. Favor. Ya bahasa Ibraninya chen.
Hen artinya sesuatu yang kuterima daripada engkau, daripada Tuhan, bukan karena kebaikanku, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan dari situ Musa berkata, sekarang aku minta kepadamu. Saudara, kita harus sungguh-sungguh pahami hal ini. Sebab seringkali kita itu berdiri di atas dasar yang salah. Kita pikir Tuhan mengasihi kita karena kita sudah melayani, karena kita sudah ke gereja tiap minggu yang semua itu baik, karena kita punya pengetahuan Alkitab yang baik yang itu juga sangat baik. Tetapi semua itu tidak menjamin bahwa kita itu punya relationship dengan Tuhan. Karena itu apa yang terindah dalam hidup kita adalah kalau kita sungguh-sungguh tahu kita punya relationship dengan Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengenal kita. Dan olehnya kita ada di dalam hubungan yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Doa kita didengar, berarti kan saudaraku, doa kita didengar. Bukan karena kita tuh doanya suaranya keras, kata-katanya bagus, saudaraku ya. Bahkan saudaraku ya, wah dengan confidence kita lakukan, itu semua tidak ada artinya dan semua itu tidak membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Sebab Tuhan bisa berkata, kamu boleh teriak-teriak tapi aku tidak dengar karena aku tidak kenal kamu. Tetapi kalau Tuhan kenal kita, maka disitulah dia mendengar doa kita. Itu yang kita mesti belajar daripada Musa. Nah sekarang apa yang Musa minta daripada Tuhan? Mari baca ayat yang ke-13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nah jadi Musa berkata, kalau memang aku ini dapat kasih karunia kamu, kasih karuniamu ya Tuhan, aku minta hal ini. Mari baca sama-sama apa? Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadamu. Show me your ways. Saudara, apa itu jalan daripada Tuhan? Kalau kita bicara jalan Tuhan, tentu kita seringkali bicara, saudaraku, bagaimana jalan itu adalah kita bicara satu titik ke titik yang lain. Jalan, rute, ya, plan, atau saudaraku, map. Jadi Musa sepertinya minta Tuhan kasih map dong. Ya, bagaimana kami bisa sampai ke tanah perjanjian. Tapi kalau kita baca sungguh-sungguh, saudaraku, bukan itu yang Musa minta daripada Tuhan. Seringkali saudara-saudara kita minta map daripada Tuhan. Dan tidak salah, kita tanya Tuhan bagaimana supaya pekerjaan kami berhasil, bagaimana supaya studi kami berhasil, bagaimana supaya bisnis kami berhasil, bagaimana supaya keluarga berhasil, bagaimana supaya anak-anak berhasil, tunjukkan jalanmu, enggak salah saudaraku minta itu. Tetapi kenapa kok kita minta itu? Sebab yang kita minta semua adalah sesuatu yang berakhir dengan hidup kita yang enak, hidup kita yang makmur. Dan sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, Tuhan bisa kasih itu. Tetapi Musa, kalau kita belajar, Musa tidak minta itu. Apa yang dia minta sesungguhnya dari Tuhan? Baca sekali lagi. Tunjukkan jalanmu kepadaku supaya aku mengenal engkau. Supaya aku mengenal engkau. Itu tujuan daripada Musa, minta Tuhan tunjukkan jalan. Sebab saudaraku, jalan daripada Tuhan itu bukan soal peta, tapi jalan daripada Tuhan adalah pikiran Tuhan. Dan pikiran daripada Tuhan itu adalah cerminan daripada karakter Tuhan. Dengan demikian waktu Musa yang berkata, Tuhan aku ingin kenal jalanmu, itu sebenarnya dia ingin kenal pribadi Tuhan sendiri. So this is what I want to share with you. Knowing God's way is the way of knowing God. Mengenal jalan Tuhan itu bukan resep mencapai sukses. Tapi mengenal jalan Tuhan adalah jalan untuk kita mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu yang paling indah daripada semua yang lain. Sebab itulah hidup yang kekal. Itu yang menjadi doa Musa. Dia tidak minta berkat yang di bumi ini. Dia minta berkat yang terbesar, yang tidak ada di bumi. Yaitu pengenalan akan Tuhan. Dan dari mana itu? Karena dia tahu Tuhan sudah kenal dia lebih dulu. So, those who are known by God will want to know Him. Saudara, ini sekarang
jawaban dari satu hal yang kita harus tanyakan dalam diri kita. Dari mana kita tahu bahwa kita itu dikenal oleh Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa kita itu tahu Tuhan mengenal kita dan mengasihi kita? Satu, bahwa kita punya kerinduan untuk kenal Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, kita harus pertanyakan sungguh-sungguh. Jangan sampai, saudaraku, kita merasa Tuhan kenal kita karena sesuatu yang hebat dalam diri kita. Ingat tadi ayat yang saya kutip dari perkataan Tuhan itu sendiri. Orang-orang yang melakukan mujizat, orang yang melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara rohani, Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Musa berkata seperti ini, dia akhiri dengan satu hal, yaitu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ingat umatmu Israel. Saudara, ini kalimat penting sekali loh ya. Kenapa? Karena kalau saudara ingat ayat 1 yang kita pelajari minggu yang lalu. Tuhan berkata kepada Musa, pergi dengan umatmu. Tuhan tidak lagi sebut Israel umatnya, tapi umatmu. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah menolak Tuhan, berdosa kepada Tuhan. Tapi Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah Israel kembali menjadi umatmu. Ampuni mereka, kasih mereka kemurahan Tuhan. Ambil mereka kembali jadi umatmu. Apa Tuhan jawab? Ayat 14. Aku sendiri tidak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bahasa Inggris kalimatnya lebih baik. Bahasa Inggris berkata gini, Tuhan menjawab, the Lord replied, my presence will go with you. Hadiratku akan beserta dengan engkau. Ini kalau kita baca sungguh-sungguh, saudaraku, rasanya Tuhan tuh nggak nyambung. Ingat, apa yang Tuhan minta tadi? Apa yang Musa minta tadi? Tuhan, aku pingin engkau tunjukkan jalanmu. Nah, Tuhan jawab, aku akan kasih hadiratku bersama dengan engkau. Loh, nggak nyambung. Tapi disinilah saudara-saudara kita belajar Tuhan. Tuhan tahu apa yang sebenarnya Musa inginkan dalam hatinya. Musa tidak cari peta daripada Tuhan. Musa tidak cari jalan daripada Tuhan. Musa minta Tuhan sendiri yang menuntun dia sepanjang perjalanan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Musa, kalau engkau ingin kenal jalanku, mari berjalan bersama dengan aku dan aku mau berjalan bersama dengan engkau. Engkau akan kenal aku, engkau kenal jalan-jalanku. Saudara-saudara, berapa banyak kita hanya pingin dapat jalan daripada Tuhan, tapi kita tidak ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan buat kita semua adalah Dia ingin berjalan bersama dengan kita, melewati jalan yang Dia sudah tetapkan buat kita semua. Biarlah saudara punya hati dan kerinduan seperti Musa dan juga seperti hati Tuhan buat kita semua. Dan Tuhan berkata kepada Musa, kalau hadiratku bersama dengan engkau akan punya rest, engkau akan punya damai sejahtera. Engkau enggak usah khawatir, enggak usah panik, enggak usah takut. Tantangan ada, musuh ada, tetapi engkau tetap punya damai sejahtera. You will have rest because my presence is with you. Nah, saudara, kata presence ini, hadirat ini satu hal yang penting. Sekali lagi kita sudah sering dengar kata ini, tapi apa arti kata presence ini? Dan hampir semua kata presence, kata kehadiran di dalam perjanjian lama itu dari satu kata, yaitu painim. Dan painim sebenarnya, saudaraku, arti kata dari painim itu adalah face, wajah. Jadi hadirat Tuhan adalah wajah Tuhan yang tertuju kepada siapa Dia hadir. Hadirat Tuhan di dalam diri kita adalah wajah Tuhan tertuju kepada kita. Dan apa artinya wajah Tuhan tertuju kepada kita? Wow, saudara-saudara, this is wonderful. This is great, I can tell you. Saudara mungkin pernah dengar berkali-kali tapi saudara nggak sadar. Ya, di ibadah-ibadah, saudaraku, di bagian akhir dari ibadah, ada gereja-gereja tertentu yang mengucapkan kalimat berkat itu mengambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Dan kalimatnya berbunyi begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku lihat dari 3 kalimat berkat itu, 2 kalimat. Wajah Tuhan. The face of God is God's blessing in His presence.
Karena itu Tuhan tahu. Musa waktu dia bertanya, siapa yang akan kau kirim untuk menyertai aku, untuk menolong aku? Dia tidak cari malaikat, dia tidak cari yang lain, dia cari Tuhan sendiri. Dia tidak cari kuasa Tuhan, dia cari kehadiran Tuhan, dia cari wajah Tuhan. Pertanyaan sekarang, punyakah kita kerinduan yang sama terhadap Tuhan? Bagian yang kedua, kita baca ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bahasa Inggrisnya, if your presence doesn't go with us, do not send us from here. Kalau hadiratmu tidak bersama dengan kami tidak mau pergi dari sini. Saudara, ini kalau kita baca teliti ya firman Tuhan ini, kita mesti bertanya, loh tadi Tuhan sudah berkata kepada Musa loh, my presence will be with you. Loh Musa kok masih enggak percaya? Musa kok masih berkata, if your presence doesn't go with us. Saudara, ada satu hal yang kita bisa pelajari di sini. Musa ingin konfirmasi dari Tuhan. Waktu Tuhan berkata, my presence will be with you, itu bukan untuk dia individually, tapi for the whole nation. Itu sebabnya di akhir dari ayat 13, Musa berkata, Tuhan ingat, Israel itu umatmu. Kalau engkau memberikan hadiratmu kepadaku, berikan kepada mereka juga. Sebab kami semua perlu hadiratmu. Dan kalau tidak ada hadiratmu Tuhan, kami tidak mau pergi, kami tidak mau kemana-mana, kami hanya mau tunggu sampai engkau mengembalikan hadiratmu tengah-tengah kami. Saudara, di mana Musa katakan kalimat ini? Di kaki Gunung Sinai, di tengah padang gurun yang terik, yang tandus, tempat yang tidak enak, tempat yang gersang, a poor place. Tetapi Musa berkata, kami lebih baik tetap tinggal di tempat yang gersang seperti ini, asal hadiratmu ada di tengah kami. Daripada kami harus pergi ke tempat yang makmur, tapi tidak ada hadiratmu di sana. Saudara, beranikah kita berkata seperti ini? Beranikah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, berkati aku dulu dengan hadiratmu. Hadiratmu dulu. Kalau enggak, Tuhan, aku enggak mau minta yang lain. Hadiratmu lebih daripada semua berkat yang lain. Saudara, itu adalah orang yang kenal Tuhan. Itu adalah orang yang dikenal Tuhan. Itu adalah orang yang mengerti dan tahu jalan Tuhan, tahu hati Tuhan. Ayat 16, dia berkata begini, dari mana orang bisa tahu bahwa kami mendapat kasih karuniamu, selain bila hadiratmu ada beserta dengan kami. Jadi Musa berkata, Tuhan, aku ini minta hadiratmu atas umatmu ini, bukan hanya supaya umatmu ini tahu engkau itu beserta dengan kami. Tapi supaya orang-orang lain, anyone, setiap orang boleh tahu. Anda sering mendengar, saudaraku, bagaimana saudara tahu bahwa Tuhan berkenan kepada saudara? Pasti ada berkat Tuhan, pasti ada kelimpahan daripada Tuhan, pasti ada kemakmuran. Itu tanda daripada perkenanan Tuhan. Well, that is deception. Karena Musa berkata, dari mana kami tahu engkau berkenan kepada kami, kecuali hadiratmu ada di tengah-tengah kami. Kemudian dia lanjutkan, lebih tajam lagi dia berkata, ini saudaraku sebabnya dia berkata, kalau hadiratmu tidak menuntun kami, tidak beserta dengan kami tidak mau pergi. Sebab apa? Dia berkata, sebab yang membedakan kami, distinguish, yang membedakan kami dari bangsa-bangsa lain, cuma satu, hadiratmu. Prosperity is not the difference between your people and others. Saudara berapa banyak, saudara pernah mendengar, jadi saudara lihat setelah ini Tuhan kan membuat perbedaan antara saudara yang percaya kepada Tuhan dan tidak.
Dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mengalami kesusahan. Sebentar lagi saudara akan mengalami keterpurukan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi saudara yang dalam Tuhan, saudara akan mengalami kemakmuran. Di situ orang bisa melihat perbedaan. Saudara, that's not from the word of God. Musa berkata yang membedakan umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan. Itu bukan prosperity, tapi intimacy, kehadiran Tuhan. Ada satu hal yang saya ingin kita mengerti. Kenapa umat Israel, umat Tuhan harus berbeda dengan orang bangsa lain yang tidak kenal Tuhan? Kenapa harus ada perbedaan? Kenapa? Ini kita mesti tahu. Tujuan daripada Tuhan membentuk bangsa Israel dan membedakan bangsa dari bangsa yang bukan kenal Tuhan adalah supaya bangsa-bangsa lain itu boleh melihat kehidupan bangsa Israel dan mereka boleh melihat ini bangsa yang disertai Tuhan. Ini bangsa yang punya Allah yang besar, yang lebih besar daripada segala Allah yang lain. Dan olehnya mereka boleh ikut percaya kepada Allah Israel. Nah kalau saudaraku kita lihat dalam konteks perjanjian baru, ini yang namanya penginjilan. Jadi saudaraku penginjilan itu bagaimana kita ceritakan pada orang lain supaya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Itu suatu rencana yang sebenarnya Allah sudah mulai sejak perjanjian lama. Bangsa Israel, tunjukkan Allahmu itu besar. Tunjukkan hidupmu berbeda. Karena ada kehadiran Allah dalam hidupmu membuat orang lain boleh melihat. Dan boleh percaya kepada Allah. Saudara, supaya saudara mengerti sungguh-sungguh. Sekali lagi Musa berkata, yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa lain. Itu bukan hal-hal yang bersifat materi. Sebab apa? Sebut aja berapa hal. Nomor satu, kalau bicara soal land, tanah mereka ya. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ya mereka kuasai tanah Kanaan. Tanah Kanaan, tempat kerajaan Israel itu jauh lebih kecil dari kerajaan-kerajaan di sekeliling mereka. Kerajaan Mesir itu jauh lebih besar tanahnya. Kerajaan Aram, Syria itu lebih besar. Kerajaan Assyria, Asyur lebih besar lagi, saudaraku. Jadi kalau berkata, oh ini loh bangsa yang diberkati, ini bangsa di mana Tuhan hadir, lihat tanahnya gede. No way. Apalagi saudaraku, tentaranya kuat, tentara Israel itu saudaraku jauh lebih kecil jumlahnya daripada tentara-tentara negara-negara sekelilingnya. Kekayaan mereka lebih kecil daripada kekayaan negara sekelilingnya. Jadi kalau diukur dari secara materi, tidak bisa dikatakan Israel ini, sesuatu lebih hebat dari bangsa lain. Tapi ada satu yang mereka akan lihat, bangsa Israel berbeda dan mereka lebih besar. Yaitu apa? Hadirat Allah yang besar ada atas mereka. Waktu saudaraku Musa berdoa demikian, ayat 17, Tuhan jawab. Apa? Kamu minta hadiratku untuk bangsa Israel, aku akan lakukan juga. Ya. Permintaan pertama dikabulkan, permintaan kedua juga dikabulkan. Tapi ada satu catatan. Tuhan berkata begini, aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku akan memberikan hadiratku kepada umat Israel. Because aku berkenan kepadamu, I'm pleased with you. Dan aku mengenal engkau. Jadi karena engkau Musa, hadiratku akan kuberikan kepada bangsa Israel. Because one person, because God is pleased with one person, He gave His presence to the whole nation. Wow, this is very important. Hari ini, saudara perhatikan, kalau saudara dan saya, kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Kita bisa sungguh-sungguh tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. I tell you this, it is because one person. Who is that? Lord Jesus. Hanya karena Allah berkenan kepada Tuhan Yesus. Dia yang mati tersalib untuk dosa kita. Allah berkenan kepada Yesus dan kita semua dalam Yesus. Allah berkata kepada kita, I give you my grace. It's not because of your goodness. It's not because of your righteousness. But because of Christ. I love you and I give you my blessings, my presence. Karena itu apa yang kita bisa belajar di sini. Musa itu menjadi pengantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dan untuk saudara dan saya hari ini, kita punya pengantara yang jauh lebih tinggi daripada Musa, yaitu Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur.
hari ini saudara dan saya, kita yang sungguh-sungguh ada dalam Kristus, kita dikasihi oleh Tuhan, hadirat Tuhan ada atas kita, wajah Tuhan tertuju kepada kita. Berkat hadirat Allah itu ada atas kita semua. Karena satu pribadi, namanya Yesus. Haleluya. Sekarang bagian 3. Yang terakhir. Setelah Musa 2 kali doa dijawab terus oleh Tuhan. Yang ketiga dia berkata, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Saudara pernah bertemu dengan satu orang, minta tolong, saudara kata, ya aku tolong. Dia berkata, sorry, aku boleh minta lagi ini. Ya, sudah kasih lagi. Yang ketiga, dia datang lagi, boleh, aku minta lagi. Lama-lama jengkel ya. Ini kok enggak berhenti-berhenti toh. Minta terus. Dan mintanya lebih lagi. Mintanya lebih gede lagi. Ya. Tapi saudaraku, Tuhan tuh senang dengan permintaan Musa. Tuhan senang waktu Musa minta ini. Dan waktu dia berkata, Tuhan, terima kasih engkau sudah berikan hadirat-Mu kepadaku dan juga kepada bangsaku. Sekarang aku pingin satu lagi Tuhan. Aku melihat kemuliaan-Mu. Saudara, saya tidak bisa menjelaskan secara detail, saudaraku tidak cukup waktu untuk menjelaskan ini. Tetapi satu hal yang pasti, kita bisa tahu dari konteks ini. Pasti Musa itu minta sesuatu yang lebih lagi daripada dia minta sebelumnya. Dan dari sini kita bisa belajar satu hal, yaitu begini. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ingin kenal Dia lebih lagi. Semakin kita ingin tahu lebih lagi tentang Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3, ya, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-10. Dia berkata ini, aku ini kalau mau berbangga, aku ini punya banyak hal yang bisa banggakan. Aku orang Ibrani asli, disunat hari ke-8, aku melakukan hukum Taurat, aku ini sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi kemudian dia berkata gini, tapi semua yang dahulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Jadi saudara, waktu Paulus mengenal Kristus, semua yang dia anggap sebagai suatu hal yang membanggakan, sekarang bahkan dia katakan itu nilainya begitu devaluasi sampai seperti sampah. Karena mengenal Kristus. Berarti Kristus itu saudaraku menjadi yang termulia dalam hidupnya. Berarti itu kan sudah klimaks. Tetapi ayat 10 dia berkata, tapi aku masih ingin mengenal Dia lebih lagi. Loh, saudara-saudara, itu satu hal yang saya ingin kita semua mengerti sungguh-sungguh. Bagaimana tanda kita kenal Tuhan? Yaitu kita ingin kenal Tuhan lebih lagi. And the opposite is also true. Kalau saudara tidak punya keinginan untuk kenal Tuhan, berarti tandanya saudara belum kenal Tuhan. Dan saudaraku, waktu Musa berkata, show me your glory. Saudara ingat 2 minggu yang lalu, waktu saya khotbah tentang Ebenezer. Glory itu, saudaraku, bahasa Ibraninya kapot. Artinya suatu bobot, ya, suatu yang berbobot. Saudara, kenalkah saudara akan kemuliaan Tuhan? Satu pertanyaannya, begini. Berapa banyak waktu di dalam hidup saudara, setiap hari 24 jam, saudara ambil waktu untuk saudara mengenal Tuhan? Lewat doa saudara, lewat saudara membaca firman Tuhan, lewat saudara menyembah Tuhan, lewat saudara waktu saudara yang saudara berikan khusus buat Tuhan, yang kita sering sebut namanya devotion itu. Nah, kita kesampingkan yang lain, kita cuma mau ingin cari Tuhan. Kenapa saudaraku kita mau ingin cari Tuhan? Sebab kita tahu Tuhan itu berbobot. Tapi kalau kita tidak pernah itu, saudaraku, kita cuma gereja seminggu sekali atau yang lain, saudaraku, kita merasa sudah cukup. Itu tandanya apa? God has no weight. God does not matter to us. That's why we don't have time for Him. Or we just give a little bit of time. Because He only matters a little to us. Saudara, ini waktunya kita sungguh-sungguh take Christianity as a real thing. Apakah Tuhan sungguh-sungguh berbobot dalam diri kita? Is He glorious in our heart? Dan Musa minta kepada Tuhan, aku melihat lebih lagi kemuliaan-Mu. Tuhan jawab apa? Oke, aku akan kasih. Ya, semua yang aku bisa kasih, aku akan kasih. Aku akan tunjukkan
kemuliaanku kepadamu, aku nyatakan namaku kepadamu, dan nama Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang begitu dalam, begitu tinggi daripada Tuhan. Ya, kemudian Tuhan berkata, nah aku berikan ini, karena kasih karuniaku ada atas engkau. It's unmerited, tidak ada seorang pun, saudaraku, yang bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan karena dia lebih hebat daripada yang lain. Tapi karena Tuhan berkemurahan kepada dia. Itu yang Tuhan berkata kepada Musa. Tetapi, ya, di ayat yang ke-20, Tuhan berkata begini, tapi Musa, aku bisa tunjukkan kemuliaanku kepadamu, tapi ada limitnya loh. Tidak bisa 100%. Sebab kemuliaanku itu terlalu berat, engkau tidak bisa. Ya. Engkau akan mati kalau engkau lihat semua. Jadi aku akan batasi ya. Nah, kemudian saudara tahu tadi ceritanya ya. Berkata nanti aku akan taruh engkau di gunung batu di mana ada lekukan. Di situ, kemudian aku akan tutupi engkau waktu aku lewat dengan tanganku. Nanti setelah aku lewat, aku akan tarik tanganku dan engkau akan lihat punggungku. Engkau tidak bisa lihat wajahku, karena lihat wajahku engkau akan mati. Saudara, kita harus mengerti bahwa ini adalah bahasa figuratif atau yang sering disebut anthropomorphism. Ya, yaitu di mana Tuhan itu menggambarkan dirinya sebagai manusia. Karena Tuhan adalah roh. Tetapi yang kita bisa belajar satu hal, saudaraku, in short, kita bisa belajar satu hal, bahwa Tuhan ingin memberi kepada Musa semua yang dia bisa berikan, sejauh mana dia bisa dekat kepada Musa. Dan itulah Allah kita. Dia berkata, Musa ada satu hal yang aku tidak bisa kasih, dan itu bukan karena aku tidak mau kasih, but because you cannot take it. Engkau tidak akan bisa tahan itu. Tapi semua yang bisa kasih, all I can give to you, I will give to you. I want to be as close as possible to you. Itu Allah kita. Itu Tuhan kita. Saudara-saudara. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang begitu tinggi, begitu mulia. Tapi dia justru ingin begitu dekat dengan kita, sedekat yang dia bisa lakukan. Itu Tuhan kita. Yang berkata kepada Musa, Musa engkau tidak bisa lihat wajahku. 1500 tahun setelah itu, ada satu orang namanya Filipus, yaitu murid daripada Tuhan Yesus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, di perjamuan terakhir, di Yohanes pasal 14, dia berkata kepada Tuhan, kami ingin melihat Bapa. Tunjukkan Bapa kepada kami. Itu cukup buat kami. Kami sudah bersama-sama dengan kau dan kau selalu cerita Bapamu di surga, Bapamu di surga. Engkau harus sempurna seperti Bapamu di surga. Kami ingin tahu seperti apa Bapa itu. Dan di situ Tuhan Yesus jawab, Filipus, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Lihat aku. Seperti itulah Bapa di surga. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sebab di dalam perjanjian lama, saudara, Tuhan itu tidak bisa menyatakan seluruh kemuliaannya kepada umat Israel. Waktu saudara Tuhan bikin kemah pertemuan yang jaraknya jauh dari perkemahan orang Israel. Setelah itu, untuk menjawab doa Musa, supaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, maka Tuhan suruh orang Israel bikin kemah tabernakel di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Jadi dari jauh sampai di tengah-tengah. Tapi Tuhan, hadirat Tuhan itu tetap ditaruh di tempat yang tersembunyi yang orang tidak bisa lihat. Yaitu namanya ruang Maha Kudus. Hanya satu orang yang bisa lihat itu. Yang bisa ketemu dengan Tuhan. 1 tahun 1 kali, yaitu imam besar. Itu saudaraku sudah luar biasa. Tuhan sekarang sudah mau dekat, tapi tetap orang Israel tidak bisa lihat. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, maka dia menunjukkan siapa Bapa itu. Dia menjadi begitu dekat dengan manusia. Karena dia Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Dan bukan hanya dia menjadi dekat dengan manusia. Di atas kayu salib dia mati menanggung dosa manusia saudara dan saya. Sehingga sekarang kita boleh bertemu dengan Tuhan. Tanpa kita mati. Tanpa dosa kita dihakimi. Tanpa dosa kita dihukum. Sebab dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Kita bisa bertemu dengan, kita bisa alami kedalaman hadirat Tuhan yang lebih dalam daripada apa yang Musa alami. Sebab Tuhan Yesus yang sudah membuka jalan buat kita. Dan itu sebabnya saudara-saudara, waktu Musa berkata kepada Tuhan, aku melihat kemuliaan-Mu, Tuhan berkata, tidak bisa Musa. Hari ini
saudara dan saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di mana? Di dalam 2 Korintus pasal 4 yang ke-6. Rasul Paulus berkata, engkau bisa melihat kemuliaan Allah, the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ, di dalam wajah Kristus. Waktu engkau melihat seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kalau engkau melihat aku mulia, itulah kemuliaan Bapa. Rasul Paulus menegaskan, kalau kita melihat wajah Kristus, kita melihat pribadi Tuhan Yesus, kita melihat kemuliaan Allah. Di mana kita bisa melihat pribadi Tuhan Yesus? Di mana kita bisa lihat wajah Tuhan Yesus? Ayat yang ketiga dari Korintus pasal 4, ayat yang ketiga dikatakan di dalam Injil. Injil. Jadi saudaraku, di dalam firman Tuhan, disinilah kita bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Dan di sini kita bisa melihat kemuliaan Allah. Dan melihat kemuliaan Allah, itu yang terindah yang kita bisa dapatkan di dalam hidup ini. Dan terus saudara, waktu Paulus ceritakan tentang ini, dia ceritakan tentang satu pengharapan. Kalau engkau sekarang melihat kemuliaan Allah, kita semua memiliki pengharapan luar biasa. Di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat ke-12 Paulus berkata gini, sekarang ini kita melihat seperti dalam cermin yang samar-samar. Tetapi nanti satu kali kita akan melihat di dalam kemuliaan Allah yang begitu nyata, face to face. Wow, it's so wonderful, so wonderful, so wonderful. Musa mendapat sedikit, saudaraku, kemurahan Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan ini. Saudara ingat, waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini, satu kali dia ajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, pergi ke satu gunung. Yang kita tahu, saudaraku, itu namanya Gunung Tabor. Dan apa yang terjadi di Gunung Tabor itu? Tiba-tiba Tuhan Yesus berubah wajahnya, ya, tubuhnya tiba-tiba berubah, saudaraku, begitu bersinar, mengkilat luar biasa, berkilau-kilau, saudaraku, begitu mulia. Saudara ingat peristiwa itu ya? So shining. Dan di sebelah kiri kanannya ada 2 orang. Salah satunya siapa? Musa. Hari itu dia melihat kemuliaan yang dia doakan 1.500 tahun sebelumnya. Yang Tuhan bilang, kau tidak bisa lihat, hari itu dia lihat. Ya, saya ingin kita belajar satu hal. Waktu Musa berdoa, Tuhan tidak kasih pada waktu itu. Tetapi setelah waktunya tiba, Tuhan kasih itu. Demikian juga saudara dan saya. Kita semuanya sungguh rindu melihat kemuliaan Tuhan. Kita sungguh-sungguh rindu mencari wajah Tuhan. Kita sungguh-sungguh merindu akan hadirat Tuhan. One day, we will see the glory of God in fullness, face to face. Saya akan tutup, saudaraku, dengan beberapa poin untuk refleksi dan aplikasi. Yang pertama, kita bisa belajar Allah kita yang kudus. Kita tidak bisa main-main dengan dosa. Allah yang begitu tinggal, begitu mulia. Dia juga Allah yang begitu ingin dekat dengan kita. Dan kalau kita mengerti isi hati Tuhan ini, mari kita responi. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari saudaraku kita yang sudah dalam Kristus. Mari kita yang sudah diberi privilege untuk boleh datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita cari wajah Tuhan. The glory of His God, the glory of His face and His presence. Hari demi hari, lebih lagi. Saya ingin, saudaraku, saya kasih catatan sedikit supaya kita tidak jatuh dalam 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, kita itu tidak mengerti firman Tuhan sehingga kita tuh masih hidup dalam pola perjanjian lama. Yaitu kita tuh masih melihat hadirat Tuhan nun jauh di sana. Sehingga saudaraku kita harus lakukan sesuatu untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Saudara-saudara mari nyanyi lebih dulu supaya Tuhan itu datang. Saudara-saudara Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu enggak diundang-undang datang dengan nyanyian, saudara. Karena dia sudah ada dalam diri kita semua yang percaya kepada Yesus di dalam pribadi Roh Kudus. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus diam dalam kamu. Hadirat Allah sudah dalam diri kita. Yang kita perlu lakukan bukan mengundang Tuhan hadir, tetapi menghormati, menyambut, dan memuliakan kehadiran Tuhan di dalam diri kita dan bersama-sama. Jadi, saudaraku, jangan kita menyanyi untuk mengundang hadirat Tuhan. Tapi kita menyanyi karena kita tahu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita.
Nah, kesalahan yang kedua adalah kita begitu casual dengan hadirat Tuhan. Karena kita berkata, oh saudara kita semua dalam Yesus, kita dibenarkan dalam Yesus, kita tahu, kita semua tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Hai Allah dalam kita. So, don't worry about it. Don't worry, God is in us. Lalu kita jadi casual, lalu kita jadi sena. Enggak ada lagi sense of reverence dengan Tuhan. Kita harus hindari dua kesalahan ini. Kita hormati hadirat Tuhan. Kita bersyukur Dia hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, semakin kita menemukan kehadiran Tuhan, semakin hati kita akan dipenuhi oleh kemuliaannya. Dan itu akan mengubah keinginan kita dan doa kita. Apa yang saudara masih sering doakan? Tidak salah saudaraku mendoakan hal-hal hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Berdoa untuk studi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bisnis kita, tidak salah dengan itu. Tetapi apakah kita mau terus hanya berdoa itu atau kita bisa melihat sesuatu yang lebih lagi yang kita bisa dapatkan dalam Tuhan? Dan saya ingin sampaikan ini kepada kita semua. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mendalam pengenalan kita akan Tuhan, kita akan lebih minta intimacy dan prosperity. Kita akan lebih minta lagi kedekatan dengan Tuhan daripada berkat-berkat sementara di dalam dunia ini. Sebab kita makin melihat itu yang lebih punya weight, lebih punya glory. Yang ketiga, saudaraku, memandang kemuliaan Tuhan adalah pengudusan. Saudara, satu hal yang sering kali membawa hati kita jauh daripada Tuhan, itu namanya berhala. Dan berhala itu datang dari keinginan kita akan hal yang dalam dunia ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Bagaimana kita bisa lepas dari cengkeraman daya tarik dunia ini? Kita tidak bisa hanya berkata, aku tidak mau, say no, kita tidak akan kuat dengan itu. Tapi kita bisa lepas dari cengkeraman daya tarik dunia ini kalau kita mengenal sesuatu yang punya daya tarik yang lebih kuat, yaitu kemuliaan Allah. Itu akan melepaskan kita dari cengkeraman kemuliaan dunia ini. Tapi juga mengubah kita ke dalam kemuliaan Tuhan. Sebelum kita nanti bertemu dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata, waktu kita memandang Kristus seperti dalam cermin, kita diubahkan dari kemuliaan semakin besar. It's sanctification. Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk menghargai, hadirat Tuhan menghargai dan mencari, mengejar itu lebih lagi dalam diri kita. Cari itu saudaraku, di dalam worship kita, di dalam doa kita, di dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam waktu kita devotion. Jangan lakukan sebagai ritual, tapi lakukan sebagai bagian untuk kita mengejar, kita mendapatkan lebih dalam lagi. Sehingga kita bisa minta yang lebih mulia lagi dari Tuhan. Yang terakhir, saya ingin ajak kita membaca dari kitab Mazmur daripada Daud, pasal yang ke-27. Ayat ke-8. Di situ Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, Lord, you have said, engkau sudah berkata, seek my face, engkau sudah suruh aku cari wajahmu. Tuhan, hatiku sekarang berkata kepadamu, wajahmu ku cari. Dan hari ini saya percaya dan saya berdoa, Tuhan semua dengar, saudara semua dengar panggilan daripada Tuhan. Dia berkata, seek my face, seek my face. Dan saudara semua boleh meresponi, yes Lord, I seek your face. Aku hargai kehadiranmu, aku cari wajahmu. Situ aku mengalami kemuliaanmu. Amin.